Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai Theory of Mind. Dalam presentasi ini, kami akan membahas pengertian mengenai Theory of Mind, alasan mengapa disebut Theory of Mind, kapan kemampuan ini mulai muncul pada anak, serta implikasi terhadap perkembangan anak, dan metode yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan Theory of Mind melalui eksperimen Sally dan Anne. Theory of Mind adalah kemampuan seseorang untuk memahami bahwa orang lain memiliki pikiran, perasaan, keyakinan, keinginan, dan perspektif yang mungkin berbeda dari dirinya sendiri. Kemampuan ini membantu individu untuk memahami dan memprediksi perilaku orang lain. Istilah teori digunakan karena seseorang tidak dapat mengetahui apa yang ada dalam pikiran orang lain, sehingga ia harus membuat perkiraan atau teori berdasarkan perilaku, ekspresi, dan ucapan mereka. Sedangkan mind berarti pikiran atau keadaan mental seseorang. Oleh karena itu, Theory of Mind berarti kemampuan untuk memahami keadaan mental seseorang. Theory of Mind itu muncul ketika anak mulai usia sekitar 2 tahun. Pada saat itu, anak mulai memahami bahwa orang lain itu memiliki perasaan dan keinginan yang berbeda. Tetapi yang paling penting yaitu memahami bahwa orang lain bisa memiliki keyakinan yang salah atau biasa disebut dengan false belief. Hal itu biasanya muncul ketika anak usia 4-5 tahun. Jadi, pada usia tersebut, anak bisa memandang situasi dari sudut pandang orang lain, tidak hanya dari sudut pandangnya ia sendiri. Theory of Mind ini penting untuk dimiliki anak sejak usia dini. Anak yang memiliki Theory of Mind biasanya dapat memahami situasi yang ada di lingkungan sekitarnya, seperti dapat memecahkan masalah, memiliki empati yang tinggi, memiliki moral yang tinggi, kemudian dapat berkomunikasi sosial dengan baik. Salah satu metode untuk menentukan apakah seorang anak ini memiliki Theory of Mind atau tidak itu dengan metode false belief test, atau yang sering dikenal dengan eksperimen Sally dan Anne. Jadi eksperimen Sally dan Anne itu seorang anak diberikan sebuah situasi yang diperankan oleh 2 tokoh, yaitu Sally dan juga Anne. Nah, Sally ini memiliki sebuah kelereng dan juga keranjang, sedangkan Anne memiliki sebuah box. Kemudian Sally menaruh kelereng tersebut ke dalam keranjang miliknya. Lalu kemudian Sally pergi meninggalkan Anne. Ketika Sally pergi, itu Anne memindahkan kelereng yang ada di dalam keranjang Sally, yang dipindahkan ke boxnya Anne. Nah, dalam eksperimen ini, seorang anak diminta untuk menebak atau menjelaskan ketika nanti Sally kembali lagi, itu Sally akan mencari kelerengnya di dalam keranjang atau dalam box. Anak yang memiliki Theory of Mind, maka mereka akan menjawab bahwa Sally akan mencari kelereng tersebut di keranjangnya. Namun kebalikannya, anak yang belum memiliki Theory of Mind, maka mereka akan menjawab bahwa Sally akan mencari kelereng tersebut di dalam box milik anak. Hal tersebut dikarenakan mereka belum bisa memahami isi pikirannya Sally, dan mereka hanya mengandalkan perspektif dirinya sendiri berdasarkan apa yang mereka lihat. Mbak Ines, ini Tante menunjukin gambar ada namanya Sally sama Anne. Nah, sedangkan Sally ini punya kelereng sama keranjang. Nah, si Anne punya box. Terus si Sally ini masukkan kelereng di dalam keranjang. Lalu si Sally ini pergi meninggalkan keranjang. Waktu si Sally pergi, Anne ini menaruh kelereng di dalam box Anne. Nah, waktu si Sally pergi,
Terus kembali, menurut Mbak Ines, kelerengnya di dalam box apa di dalam keranjang? Di dalam box.